Pada zaman dahulu, ketika bangsa Belanda masih menjajah negeri ini, di mana kaum wanita dipandang sebelah mata oleh bangsa ini, di mana belum ada kesetaraan sosial antara laki-laki dengan perempuan. Wanita adalah individu yang sering dianggap lemah dan tak berdaya oleh masyarakat. Namun kepribadian seorang wanita dapat terlihat dari caranya menjalani hidup. Wanita yang tangguh tidak akan mudah goyah dalam menghadapi terpaan tantangan yang dibawa oleh arus kehidupan. Sampai suatu hari, lahirlah seorang anak perempuan di Cicalengka, Jawa Barat yang diberi nama Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Beliau terlahir dari keluarga priai Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonogara dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Namun yang harus menjadi pertimbangan Dewi Sartika, beliau harus sekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda? Sebenarnya saya sangat setuju dengan Kanda, namun hal itu bertentangan dengan adat saat ini, wahai Kanda. Yang kau katakan tidaklah salah, Dinda. Akan tetapi melihat Uwi semangat dalam belajar, Kanda rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat. Sekarang panggilkan Uwi kemari ya, Dinda. Baik, Kanda. Wi, Iya, ada panggilan ya Ibu manggil Wi? ada yang ingin ayah dan ibu sampaikan. Iya, ada apa ya Bu? Mari kita ke ayahmu dulu, nanti ayahmu akan jelaskan. Ada apa ya? Apa ada yang ingin Ibu dan Ayah sampaikan kepada Wi? Jadi, ayah dan ibu sudah setuju ingin menyekolahkanmu ke sekolah Belanda. Apakah itu benar Ibu, Ayah? Iya benar, Nak. Terima kasih Ibu, Ayah. Wi sangat senang sekali. Ini film bagusnya. Ibu, Ayah, Iya. Wi pamit berangkat ke sekolah dulu ya. Oh iya, hati-hati ya, Nak. Hati-hati, Nak. Setiap hari, Dewi Sartika melaksanakan kegiatan belajarnya di sekolah. Meskipun ia menempuh pendidikan di sekolah khusus anak Belanda, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam menuntut ilmu. Keesokan harinya, Di mana Uwi, wahai Adinda? Wi sedang bersiap-siap, wahai Kanda. Ayah, Ibu, Wi berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Hati-hati ya, Nak. lambat laun pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak dari priai Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yaitu diasingkan ke Ternate. Dewi Sartika juga dipaksa agar dikeluarkan dari sekolah Belanda.
Siapa yang bernama Dewi Sartika di sini? Saya, Tuan. Ada apa? Maju ke depan. Ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak Belanda. Kenapa you sekolah di sini? Memangnya anak sama PNI Sunda seperti saya ini tidak diperbolehkan untuk bersekolah di sini. Saya hanya ingin menuntut ilmu, bukan untuk mengganggu. Apapun alasan you tetap tidak boleh sekolah di sini. Dan juga yang boleh bersekolah di sini hanya anak-anak Belanda. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak-anak Belanda saja. Ini negeri kami. Kami berhak untuk belajar dan menuntut ilmu di negeri kami sendiri. Berani sekali you balas perkataan kita. Ayo, ikut kami. Ayo. Pemerintah Belanda pun menarik paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tua Dewi Sartika. You ingin mati? Apa maksud tuan-tuan? You sudah tahu kan aturannya? Kenapa you malah melanggarnya? Saya hanya ingin menyekolah anak saya, tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli. Bagaimanapun you sudah melanggar dan you harus menerima hukumannya. Ya, benar. Sekarang ikut kami ke Ternate. Ayo. Tuan, tolong jangan tangkap suami saya, Tuan. Ayahnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibunya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi Sartika berpasrah diri dan kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang pati di Cijalengka. Assalamualaikum, Paman, Bibi. Waalaikumsalam, Uwi. Uwi, ada apa gerangan, Uwi? Bibi. Ya sudah, ayo masuk dulu. Pak, ada Uwi. Ada apa gerangan kamu datang kemari, Uwi? Paman, Bibi, ayah ditangkap. Lalu bagaimana? Iya, dan ibu diasingkan ke Ternate. Dewi Sartika pun menceritakan kepada paman dan bibinya mengenai ayahnya yang diasingkan ke Ternate dan dirinya yang dikeluarkan dari sekolah. Dewi Sartika tidak patah semangat. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cijalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya. Ia pun mengajarkan baca tulis, bahasa Belanda, menari bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Uwi, ayo kemari. Kita tidak sabar untuk memulai belajar. Iya benar, ayo kemari, Wi. Wi, apakah engkau tidak merasa bosan mengajarkan kami? Iya, sepertinya engkau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa bosan atau mengeluh bagi saya, apalagi yang berkaitan dengan hal pendidikan. Apapun akan saya lakukan agar kita semua bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Karena kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya anak-anak Belanda saja. Aku selalu bangga padamu, Uwi. Kau selalu semangat dalam menimba ilmu. Ya sudah, ayo kita mulai belajar. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya belajar. Ia justru senang ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika kian beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun juga pintar. Karena kecantikannya dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjung Saraingrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, apakah kau mengajar teman-temanmu sendirian? Apakah kau tidak kerepotan? Benar,
Saya mengajarkan mereka sendirian. Saya tidak merasa kerepotan sama sekali. Saya merasa senang jika melihat mereka bisa membaca, menulis, menjahit, dan menari. Itu menjadi hal yang membuat saya bersemangat untuk terus mengajarkan mereka. Dewi, kau pintar, baik pula. Terima kasih. Dewi, apakah kau mau menikah denganku? Maaf, Raden. Saya belum berniat untuk melangsungkan pernikahan. Apakah aku tidak pantas untukmu? Bukan begitu. Kita memiliki prinsip yang berbeda. Aku lebih mementingkan pendidikan, sedangkan engkau mengarah pada kekuasaan. Prinsip kita berbeda. Dewi, Maaf, Raden. Saya tidak bisa. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjun. Ia pergi ke sebuah tempat dan tak berselang lama datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dewi, Ada apa gerangan? ayahmu Dewi. Ada apa dengan ayahku? Ayahmu sudah meninggal di pengasingan. Benarkah apa yang kau katakan itu benar? Iya, ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Aku harus menemui Bunda. Iya. Dewi Sartika segera mengemas barang-barangnya dan ia kemudian pergi menghadap paman dan bibinya untuk berpamitan. Apakah benar kabar ayahmu yang sudah tiada itu, Wi? Iya, Paman. Ya ampun, kamu turut berduka ya, Wi? Iya, Paman, Bibi. Paman, Bibi. Wi pamit untuk menemui Bunda ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Maaf kami tidak bisa bersamamu. Ibu, maafkan Wi, Ibu. Tidak nak, kau tidak bersalah. Kau adalah gadis yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga nak. Dewi janji, Bu. Dewi akan buat Ibu dan Ayah bangga. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan beliau memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, yaitu R.A. Martagara dan Said Hammer yang menjabat sebagai inspektur pengajaran pada saat itu. Permisi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Wi, apa benar kamu ingin mendirikan sekolah? Sekolah apa yang hendak kamu bangun? Iya, benar. Saya ingin mendirikan sekolah istri. Lantas, kenapa kamu ingin mendirikannya? Saya hanya ingin menanamkan kepada perempuan Bumi Putra, sebagai seorang perempuan, mereka harus bisa segala-galanya, agar mereka mempunyai rasa percaya diri pada kemampuannya dan tidak melulu bergantung kepada suami, apalagi pada belas kasihan orang lain. Good. Saya suka rencana Anda. Semenjak itu, akhirnya sekolah khusus bagi perempuan pribumi berdiri untuk pertama kali di Hindia Belanda alias Indonesia. Seusai didirikannya sekolah tersebut pun, semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah di sana. Sehingga sekolah yang memiliki 2 ruang kelas pun tidak dapat menampung anak-anak tersebut. Maka untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Pati Bandung. Awalnya murid-murid tersebut diajarkan berhitung,
membaca, menulis, menari, dan menyulam. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga ruangan tidak cukup lagi untuk menampung murid-murid. Dan pada akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Kemudian Dewi Sartika menemui saudaranya, yaitu Nyi Purwa dan Nyi Odit, untuk meminta bantuan. Ya biasanya kau datang ke sini ada apa gerangan ini? Benar, adakah yang ingin kau datangi, Wi? Begini, Kak Purwa, Kak Wit. Wi berniat untuk mengajak kakak untuk mengajar di sekolah baru Wi, Kak. Sekolahmu sudah didirikan, benarkah? Selamat, Wi. Akhirnya Wi kecil kita yang dulu sudah mewujudkan cita-citanya. Benar, kami siap membantu sebisa kami. Kami yakin perjuanganmu takkan sia-sia. Teruslah membuat kami bangga ya, Wi. Terima kasih, Kak. Wi berjanji, Wi akan terus berusaha. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri, hingga pada tahun 1910 nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan hanya pada nama saja, namun pada mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga agar kelak mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes dan terampil. Hingga suatu hari dan tahun 1906 Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agan Winata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah pelatihan guru. Saat itu Dewi Sartika dan lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal pada tanggal 1 September 1948. Itulah kisah seorang wanita tangguh yang tidak ragu dalam membuat berbagai keputusan, karena beliau pasti sudah memikirkan segala resiko dan konsekuensinya matang-matang. Kisah perjuangan Dewi Sartika tentunya dapat menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama kaum perempuan, karena beliau pula wanita-wanita di Indonesia bisa mendapat perlakuan yang sama dalam menimba ilmu. Institusi pendidikan untuk sekarang ini menyebar di mana-mana. Semoga virus semangat dari Dewi Sartika dalam pendidikan menular pada kita semua. Itu kayaknya full mana kayaknya. Oh, bersifat ini. Pak Haji. Ya. You ingin mati? Enggak ada tuh lagi. Bu, minjem sabu, Bu. Sebelin. Hati-hati aja lah. Kita di mana? Bisa, Mon. Lu gede sampai. Ayo duduk.